Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan dari bisnis kami dengan produk Nugget Caper. Nah, berikut ini adalah nama anggota kelompok 4. Yang pertama Alifananda, yang kedua Mufida, yang ketiga Sakina, yang keempat Septiana, dan kelima Syairozi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang produk kami. Nah, Kota Gresik adalah salah satu wilayah yang banyak mengembangkan ikan bandeng untuk budidaya. Akibat virus COVID-19, terjadi penurunan harga ikan bandeng di Gresik yang sangat memukul para penjual ikan bandeng maupun para peternak ikan bandeng. Keterbatasan masyarakat dalam mengelola hasil panen ikan bandeng dan kompetisi daerah lain penghasil ikan bandeng menjadikan harga jual ikan bandeng cukup cenderung tidak stabil. Perlu dilakukan suatu upaya pengendalian harga jual ikan bandeng. Salah satu upaya yang dapat digunakan adalah dengan melakukan pengolahan pada ikan bandeng untuk meningkatkan nilai jual ikan bandeng. Nah, kemudian saat ini masyarakat cenderung lebih memilih produk makanan cepat saji. Salah satunya yaitu nugget. Nugget cenderung mengandung bahan lemak yang tinggi. Lemak pada produk nugget ini harus diimbangi dengan adanya kandungan serat kasar pada sayuran. Nah, tanaman kelor atau Moringa oleifera merupakan tanaman yang memiliki berbagai manfaat baik secara ekonomis maupun kesehatan. Tidak banyak masyarakat yang tahu mengenai inovasi olahan makanan dari kelor dan masih jarang inovasi olahan dari daun kelor yang dipasarkan. Nah, berikut ini adalah visi misi perusahaan kami. Visi perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan makanan yang dapat menaikkan taraf kesehatan masyarakat dengan menyediakan inovasi camilan yang berkualitas dan halal sehingga mampu memenuhi kepuasan dan kepercayaan konsumen. Misi perusahaan kami menyediakan camilan keluarga dari bahan pilihan yang halal, enak, dan memiliki kandungan gizi tinggi. Yang kedua yaitu menciptakan inovasi pada produk camilan nugget dengan variasi bahan yang belum ada sebelumnya, kemudian memberikan dan meningkatkan pelayanan serta menjunjung tinggi kepuasan dan kepercayaan konsumen, kemudian memberikan harga yang sebanding dengan kualitas serta memastikan agar dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Berikut adalah struktur organisasi. Ada beberapa manajer umum, yaitu manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer administrasi dan sumber daya manusia. Kemudian produk. Nugget Caper, olahan nugget perpaduan antara ikan bandeng sebagai komoditi perikanan terbesar wilayah Kabupaten Gresik dengan daun kelor yang dikenal sebagai magic tree karena kaya akan manfaat bagi tubuh dan harga yang ditawarkan terjangkau dengan kualitas dan manfaat produk yang sangat banyak menjadi poin utama produk nugget ini. Inovasi ini dikembangkan dengan mengikuti tren produk makanan yang semakin berkembang tanpa melupakan nilai manfaat bagi konsumen. Dengan cita rasa yang nikmat dan kandungan bergizi di dalamnya, diharapkan semua kalangan masyarakat menyukai nugget caper. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah strategi pemasaran nugget caper. Yang pertama adalah ada positioning, yaitu nugget caper ingin memposisikan diri sebagai produk makanan atau cemilan yang dapat menunjang kesehatan atau healthy foodies. Selanjutnya ada pricing. Nugget caper ingin menyajikan kualitas produk yang baik dengan harga yang terjangkau dan wajar. Untuk produknya menggunakan bahan baku ikan bandeng yang berkualitas dan daun kelor yang fresh dan memiliki kualitas tinggi. Kemudian ada place. Kita menjual nugget caper melalui event-event tertentu di Kabupaten Gresik, kemudian menitipkan di swalayan Gresik dan toko frozen food Gresik. Toko online dari perusahaan kami sudah tersedia di beberapa marketplace seperti Shopee, Instagram, dan WhatsApp. Untuk promotion produk ini dengan cara menyebarkan poster mengenai produk nugget caper di sosial media dan memasang iklan di internet.
Kemudian juga mempromosikan dengan cara offline dengan menyebarkan brosur dan turun langsung ke lapangan dengan cara membagikan sampel produk. Nah, berikut adalah bukti promosi yang kami lakukan melalui pemasaran secara online dan pemasaran secara offline menggunakan penyebaran brosur. Selanjutnya ada produksi nugget caper. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahan pembuatan produk nugget caper, kemudian menimbangnya, lalu mencampur semua adonan hingga rata. Setelah itu, setelah adonan tercampur hingga rata, adonan diletakkan di wadah loyang aluminium, kemudian dikukus menggunakan dandang. Setelah itu, ditunggu selama kurang lebih sekitar 20 menit. Setelah adonannya padat, kemudian dipotong-potong seperti gambar berikut. Nah, setelah itu dilapisi oleh tepung panir. Nah, ini adalah varian dari produk nugget caper yang dikemas secara frozen, dan yang satunya yaitu yang dikemas secara produk nugget caper yang telah digoreng. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Pemasaran. Jadi dalam perusahaan kami, pemasaran nugget caper target konsumennya mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pemasarannya pun ada offline dan online dengan menggunakan sistem pre-order selama 3 hari. Untuk saat ini, hanya dilakukan pemasaran secara online. Lalu barang dikirim dengan ekspedisi dan juga sistem COD untuk wilayah Surabaya dan Lamongan. Ini termasuk pemasaran online kami, Instagramnya dan Shopee, lalu ada juga by WA. Lalu penjualan. Hasil penjualan produk kami bisa dilihat di minggu pertama bahwa konsumen lebih menyukai varian frozen. Namun di minggu kedua dan minggu ketiga, konsumen lebih suka dan lebih banyak diminati variasi goreng. Ini contoh bukti bahwa COD produk kami dengan konsumen. Dan ini testimoni secara online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Yang pertama di sini ada rincian fiskos. Untuk rincian fiskos yang pertama yaitu pada tabel sudah tertera alat-alat yang kami gunakan. Biaya untuk seluruh alat yaitu 112.000. Sedangkan untuk jasa pembuatan nugget frozen 1.000 per piece dikali dengan 10 sama dengan 10.000. Untuk biaya jasa pembuatan nugget goreng yaitu 1.100 dikali 10 sama dengan 11.000. Sehingga total fiskos sama dengan total alat ditambah total penyusutan ditambah biaya jasa nugget frozen dan nugget caper. Sehingga total fiskos sama dengan 137.900. Untuk fiskos per unitnya yaitu total fiskos dibagi 35 unit. Sehingga didapat hasil yaitu 137.900 dibagi 35 unit sama dengan 3.940. Selanjutnya yaitu rincian variabel cost untuk nugget frozen. Di slide sudah tertera tabel untuk bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat 15 unit dengan total harga bahan yaitu 283.500. Sehingga total variabel cost-nya yaitu biaya bahan ditambah biaya promosi sebesar 10.000 ditambah sehingga total variabel cost sama dengan biaya bahan ditambah biaya promosi sebesar 10.000 ditambah biaya pengiriman bahan sebesar 5.500, totalnya 299.000. Untuk variabel cost per unit sama dengan total variabel cost dibagi 15 unit. Variabel cost per unit sama dengan 299 dibagi 15 sama dengan 20.000. Selanjutnya yaitu rincian variabel cost untuk nugget goreng.
Di slide sudah tertera bahan yang kami gunakan untuk membuat 20 unit dengan harga sebesar 238.500. Sehingga total variable cost sama dengan biaya bahan 238.500 ditambah biaya promosi sebesar 10.000 ditambah biaya pengiriman bahan sebesar 5.500. Sehingga totalnya yaitu 254.000. Untuk variable cost per unit sama dengan total variable cost dibagi 20 unit. Variable cost per unit sama dengan 254.000 dibagi 20 sama dengan 12.700. Sehingga biaya expense sebesar expense dibagi sama dengan fixed cost ditambah variable cost nugget frozen ditambah nugget goreng. Sehingga hasilnya yaitu 699.900 rupiah. Selanjutnya, nah, di sini ini adalah rincian pendapatan kami selama penjualan 3 minggu. Di minggu pertama, kami berhasil menjual 4 piece nugget frozen dan 3 piece nugget goreng. Untuk 4 piece nugget frozen mendapat diskon 5%. Untuk HPP per unit frozen yaitu 20.000, untuk goreng 12.700. Untuk harga jual per unitnya frozen yaitu 27.000, untuk goreng 20.000. HPP-nya frozen 80.000, goreng 38.100. Total penjualan frozen 4 piece dikali dengan totalnya yaitu 102.800. Untuk total penjualan goreng 3 piece dikali dengan 20.000 sehingga hasilnya 60.000. Minggu kedua kami berhasil menjual 4 piece nugget frozen dengan 1 produk diskon 5% dan 6 piece nugget goreng. Total penjualannya yaitu 106 untuk frozen 106.700 sedangkan untuk goreng 120.000. Pada minggu ketiga, kami berhasil menjual 7 piece nugget frozen dengan total penjualan 189.000 dan 11 piece nugget goreng dengan total penjualan 220.000. Sehingga total penjualan kami selama 3 minggu untuk frozen yaitu 398.500 dan untuk goreng 400.000. Sehingga total keseluruhannya yaitu 798.500. Selanjutnya, nah, di sini adalah penentuan harga jual per unit. Untuk menentukan harga jual per unit, yang pertama yaitu nugget frozen sama dengan biaya produksi per unit ditambah laba yang diharapkan. Biaya produksi per unit nugget frozen yaitu sebesar 20.000, kemudian ditambah laba yang diharapkan yaitu 35%, sehingga hasilnya untuk nugget frozen 27.000. Kemudian untuk nugget frozen sama dengan biaya produksi per unit ditambah laba yang diharapkan. Biaya produksi per unit nugget frozen yaitu 12.700, kemudian ditambah laba 57%, sehingga hasilnya 19.939. Sehingga harga jual per unit untuk nugget goreng yaitu 20.000. Selanjutnya, nah di sini adalah perhitungan laba rugi. Yang pertama yaitu penjualan bersih sebesar 798.500, kemudian harga pokok penjualan 554.000. Sehingga laba kotor di sini 798.500 dikurang dengan HPP sebesar 554.000, hasilnya yaitu 254.500. Untuk beban operasional di sini ada gas LPG sebesar 24.000, beban administrasi sebesar 15.000, sehingga total beban operasional yaitu 25.900. Untuk laba bersih operasionalnya yaitu laba kotor dikurang dengan total operasional, sehingga didapat laba bersih operasional sebesar 189.600. Sehingga dapat dikatakan bisnis nugget chopper yang kita jalankan selama 3 minggu mendapatkan keuntungan sebesar 189.600 ribu rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, evaluasi. Nah, setelah kami melakukan tahap produksi sampai penjualan, kami menemukan sebuah evaluasi yang pertama, yaitu perbaikan dan peningkatan rasa serta varian perlu dilakukan. Yang kedua, peningkatan harga bahan baku mengakibatkan pengusaha harus membuat strategi agar tidak mengalami kerugian. Nah, di sini untuk yang nomor 2 ini kami berusaha untuk membuat strategi agar penjualan nugget kami itu tidak mengalami kenaikan harga. Maka dari itu kami mengevaluasi untuk melindungi harga bahan baku supaya kita tetap stabil, tidak ada peningkatan dan tidak mengalami kerugian. Dan yang ketiga, lebih banyak peminat varian goreng daripada frozen. Nah, di sini dalam penjualan kemarin itu banyak sekali yang minat varian goreng daripada frozen. Dan yang keempat, pembeli luar kota masih terhalang dengan ongkos kirim yang mahal. Nah, di sini kami akan mengusahakan untuk menghapus ongkos kirim alias free ongkir. Dan yang kelima, konsumen mengharapkan kedepannya tidak ada sistem pre-order ketika ingin membeli produk nugget caper kami. Next. Selanjutnya, strategi ke depan. Yang pertama, promosi lebih luas, bisa dengan melibatkan bantuan influencer atau teman yang punya banyak pengikut di sosial media. Nah, untuk strategi kami yang pertama ini untuk kedepannya yaitu kami akan melibatkan sejumlah selebgram seperti selebgram, terus food blogger dan lain-lain yang notabene mereka itu followernya itu di bidang kuliner. Dan yang kedua, lebih banyak inovasi nugget yang diproduksi serta lebih bervariasi bentuk nugget. Mungkin yang kedua ini untuk kedepannya kami akan membentuk berbagai macam nugget seperti mungkin bentuk oval, segitiga, kotak, dan lain-lain. Dan yang ketiga, membuka stand sendiri di beberapa tempat seperti di pasar malam dan Car Free Day. Nah, untuk kedepannya kita untuk meningkatkan penjualan kami usahakan untuk produk kami tersedia di Car Free Day dan pasar malam. Dan yang keempat, bekerja sama dengan pihak ekspedisi jasa kirim agar lebih hemat untuk pembeli. Nah, ini masuk dalam tahap evaluasi kami tadi, yaitu dalam ongkos kirim supaya jauh lebih murah. Kalau bisa ya free ongkir. Dan yang kelima, mempunyai sumber daya manusia lebih banyak agar produksi nugget meningkat. Nah, di sini untuk yang nomor 5 ini jawaban dari evaluasi kami yang nomor 5 tadi. Supaya tidak ada sistem pre-order ketika konsumen membeli produk kami, yaitu merekrut banyak sumber daya manusia agar produk kami selesai lebih cepat. Dan yang keenam, menaikkan harga nugget karena harga bahan baku mengalami kenaikan. Nah, ini untuk menjaga-jaga apabila harga bahan baku meningkat, ya mau tidak mau kami akan mengalami kenaikan, tetapi kami akan berusaha untuk supaya harga nugget kami itu tetap stabil dan kami pun tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir, membeli alat produksi lebih banyak. Nah, di sini tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk kami agar setara dengan
pesaing-pesaing kami yang jauh lebih dulu dan jauh lebih terkenal. Next. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.